Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, melalui video pembelajaran animasi ini, kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 bersama Ustazah Hanifah Septiani. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu letak dan luas wilayah Indonesia. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama menjelaskan berbagai informasi keruangan dari peta, yang kedua menjelaskan letak dan luas Indonesia. Baiklah Ananda, kita langsung saja membahas indikator kompetensi yang pertama, yaitu menjelaskan informasi keruangan dari peta. Informasi suatu tempat di muka bumi dapat diperoleh secara cepat melalui peta. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Syarat peta yang baik secara umum sebagai berikut. Yang pertama, konform. Konform yaitu bentuk peta yang digambarkan harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang kedua, equidistant, yaitu jarak-jarak yang tergambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Yang ketiga, equivalent, yaitu daerah atau bidang yang tergambar harus sama luasnya jika dikalikan dengan skala peta. Dalam pembuatannya, peta harus mempunyai komponen-komponen peta sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Judul peta menggambarkan objek atau daerah wilayah yang dipetakan dan di sembarangan tempat, namun masih berada di dalam garis tepi. Yang kedua, skala peta. Skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya di lapangan. Skala terdiri atas 3 jenis, yaitu skala angka, skala verbal, dan skala grafik. Yang ketiga, legenda. Legenda adalah keterangan dari arti simbol-simbol yang digambarkan pada peta, seperti halnya pada gambar berikut. Yang keempat, insert. Insert adalah peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang lebih luas. Yang kelima, simbol. Simbol adalah tanda-tanda yang umum digunakan pada peta untuk mewakili keadaan sebenarnya. Wilayah simbol terdiri dari 4 jenis, yaitu simbol garis, simbol titik, simbol area, dan simbol warna. Yang keenam, petunjuk arah. Petunjuk arah disebut juga orientasi. Petunjuk arah menunjukkan arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Yang ketujuh, garis tepi dan garis astronomi. Garis tepi pada peta bertujuan untuk membatasi gambar pada peta, sedangkan garis koordinat berfungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang kedelapan, lembaga pembuat dan tahun pembuatan peta. Lembaga pembuat peta diperlukan untuk mengetahui dari mana sumber data peta tersebut diperoleh. Adapun tahun pembuatan peta diperlukan untuk menyajikan data yang cepat berubah dan menyajikan data yang aktual. Selanjutnya, kita akan membahas jenis peta berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan sesungguhnya permukaan bumi secara umum. Peta umum terdiri dari 3 kelompok, yaitu peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Yang kedua, peta khusus atau
Tematik adalah peta yang menggambarkan tema-tema tertentu yang ada di permukaan bumi. Contoh, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peta teknis atau peta kadaster adalah peta yang bersifat teknis dan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Contohnya, peta pembangunan jalan tol, dan lain sebagainya. Peta mempunyai banyak fungsi. Fungsi peta disesuaikan dengan jenis petanya. Beberapa fungsi peta secara umum adalah: yang pertama, peta digunakan untuk menunjukkan posisi atau kedudukan suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, peta dapat berfungsi untuk menunjukkan arah. Yang ketiga, peta dapat digunakan untuk mengukur jarak antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Yang keempat, peta berfungsi untuk menggambarkan persebaran kenampakan fisik dan kenampakan sosial budaya. Yang kelima, peta dapat menggambarkan luas serta bentuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. Sekian materi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami.